berasa untuk kamu yang gajinya suka habis gak kerasa. Curhat Pak ceritanya Pak. Iya. Lah mulai dari Yan, ya? Selasa. Yang nggak punya uang masih berasa sampai sekarang. Tapi ini gajinya nanti harus diawet-awet nih, karena aku pengen ngajakin nonton. Nonton apa lagi Pak? Ini seru banget filmnya. Film Indonesia, film Barat Pak? Film Indonesia lah. Film pasti. Mau dong, Iya, apaan tapi nih? sebelum itu kita lihat dulu trailernya. Oh nih, ya udah satu ini boleh nih. deh Biar nonton makin bareng paham. trailer ya. Keren nih. Let's go. Bukan? Asik kan? Langsung dong. Aku nggak sabar ketemu case-nya. Kok tiba-tiba case-nya ini? Ya udah deh, nggak apa-apa deh, Iya. dijelasin aja sama sutradaranya, kita datengin sama Pengen case-nya ketemu, juga. Pak. Cap-cap, Ada Pak. Anggi Umbara, ada Dan Chico Jericho, Chico Jericho dan juga dan Anissa. Anja. Halo Bang, boleh di sini Bang sekarang Iya, kan Bang. kita sambil sarapan akhirnya Iya ketemu dong, makasih ya. banyak ya Bang udah datang Bang. Chico. Halo. Halo Kak. Ya, silakan Bang. Chico, Hai, ini apa kabar? Ciki. Ini Ciko. Oh ya halo. Bukan, Pak. ini Chico Jericho. Silakan. Siap, ini Oke, Chico oke, Baligo. di mana nih kita nih? Silakan duduk, silakan. Kita nyediain sarapan, cuman seadanya aja nih. Iya, Ada nggak apa-apa yang dong. mewah, Halo, bagusan. Bang. Ya, halo. Halo, hai. Halo. Apa? Nah, ini Beneran Bang, masa Bang katanya Ciko, silakan, properti, Bang. Iya, Bang? iya. ini buat yang pengen nanya-nanya, ini di sini nih karena case-nya sama sutradaranya sekalian udah datengin. Iya. Iya, tapi Bang, pengen nanya dong dari berbagai apa namanya? sosial. Peristiwa sosial di Iya. Indonesia. Kenapa sih ini yang dipilih? Tadi kita juga baru ngomongin, sebenarnya kita nggak memilih ini, tapi kisah ini yang memilih kita untuk Oke. Maksudnya gimana tuh Bang? udah kosmik aja, energinya udah nyatu, udah sinergi aja nggak tahu. Kita cuma ngomong sedikit, tahu ketemu, cet, nggak ada waktu berapa lama gitu, nggak sampai 2 bulan udah take off gitu. Oke. Mantap juga ya pastinya ya. Kalau premisnya gimana sih dari film ini? Premisnya sebenarnya ini kan kisah nyata kan, tragedi nyata, tanggal 20 Februari 2023. Seorang anak umur 16 tahun dianiaya sampai itu masuk koma dan kehidupannya itu cuma bisa mungkin 2% ya kata untuk bisa hidup Kemungkinan untuk bisa hidup, ya. kemungkinan untuk bisa hidup kembali untuk bisa sadar itu cuma 2% kata ahlinya, kata dokter gitu. Jadi Oke. perjuangan seorang ayah yang dimainkan oleh Chico Jericho untuk memperjuangkan anaknya dari ya ini penganiayaan ini secara memperjuangkan kehidupannya dan juga memperjuangkan secara keadilan, karena anak ini yang menganiaya ini orang ini anak dari seorang pejabat korup di Indonesia Iya. yang ngakunya penguasa Jaksel. Seru kan, masih ingat peristiwanya kan Bang? Saya dulu sebelum jadi Satam, Satpam. sempat menginvestigasi Pak. Oh. Kasus itu di salah satu perumahan mewah di Jakarta Selatan. Keren. Nah, tapi sebenarnya ini berarti melekat dengan kasus bully ya Bang ya? Sangat. Oh, ini awalnya emang pembulian kan, pembulian yang akhirnya berakhir menjadi kriminalitas tinggi gitu kan. Mungkin boleh... Kok jadi kagok gitu? Bang, tapi kalau angle-nya lebih diangkatnya dari mana sih? Apakah dari pelaku, korban, atau gimana? Korban, kita ngambil dari sudut pandang keluarga, perjuangan bonding antara father and son, sih father and son story sih sebenarnya. Mungkin ini kan ada para aktor dan ada aktor-aktor yang udah datang. Mungkin boleh diceritain sekalian sebagai apa dan karakternya bagaimana nih untuk Bang Anissa Chico dan Bang mungkin. Chico. Karakternya di sini sebagai apa nih Bang? Saya di sini berperan sebagai Jonathan, sebagai bapaknya David Ozora. Oke. Anissa? Karakternya begitu. Oke, aku Anissa di yang sini. keladinya nih. Apa? Yang keladinya dia. Dia pemeran utamanya ya. Ini yang dicari-cari warga nih. Yang ada di kasus ini. Tapi Bang Chico, Iya. apa sih kesulitan dari mempelajari karakter ayahnya David Ozora ini? Ini Anissa tadi belum? Anissa jadi siapa? Aku jadi Astrid, Hmm. terus aku mantannya David Ozora, pacarnya Mario Denis. Lanjut. Apa Gimana sih? Bang? Silakan Bang. Gimana? Gimana apa kesulitan untuk bisa mempelajari karakter Orang dari nggak dikasih ayahnya? minum nih gitu nih. Boleh dong Pak Mai minta tolong. Sebenarnya kan emang ini kan berdasarkan dari kisah nyata ya. Kasusnya sempat viral, sempat besar di sosial media, dan sebelum ini diangkat di film, saya juga ngikutin beritanya gitu. Dan saya salah satu orang yang ikut reaktif juga atas apa yang terjadi pada saat itu. Saya lihat gitu, wah ini ada orang dipukulin, anak kecil tega banget ya, maksudnya sampai udah terkapar masih diinjek gitu kepalanya. Wah sampai geram tuh. Terus saya sempat ngubungin tuh gimana caranya bisa kasih support gitu. Terus ada satu orang yang menyuarakan
tentang ini di sosial media. Dan kebetulan dapat kesempatan untuk berperan menjadi bapaknya David nih, jadi Jonathan. Ini sangat menarik sekali. Saya pengen tahu apa sih yang ada di kepalanya ketika seorang ayah dihadapkan dengan kenyataan bahwa anaknya ini kena korban bullying sampai masuk koma, Kemungkinan hidup 2%. punya kemungkinan hidup 2%, kompleks banget yang ada di kepalanya. Satu sisi dia harus memperjuangkan fokus sama kesembuhan anaknya, di satu sisi dia harus berjuang untuk mendapatkan keadilan untuk anaknya. Itu karakter yang sangat kompleks itu. Marah, ada marahnya, ada kecewanya, ada sedihnya, ada rasa putus asa. Menjadi seorang aktor untuk menyelami itu adalah sebuah tantangan. Mantap. Gitu. Jadi kayak saya bisa explore lebih, dan beruntungnya di sini Bung Jo, kami manggilnya Bung Jo, juga sebagai salah satu associate producer Iya. di film ini. Jadi saya bisa langsung ngobrol dan dia juga selalu hadir di set. Dan setiap kali pengambilan gambar itu kan sesuai dengan apa yang sudah dilalui. Jadi saya banyak bertanya. Oh, seru kan? Bang, tapi saya penasaran nih bang. Mungkin Bang Mai Apa serius banget nih. Beneran, ini soalnya Bu, kalau ibu ada di tahun 2023 itu Bu. Ada, saya udah lahir, Oh, kok. Bu. Serem Bu, Iya. serem Bu. Pastinya. Bang Ciko ini karena mendapat kesempatan di sini untuk menjadi peran ayahnya David, atau memang ngikuti kasus ini Bang 2023? Kalau melihat dari kesibukannya Bang Ciko kan agak-agak repot nih Apa tuh? ngikutin kasus tahun 2023 ini. Dia justru membantu kesembuhannya David. Jadi emang Iya. Untuk kejadian dia langsung hubungin gitu ke bapaknya. Dia dekat, habis itu diajak nge-gym bareng sama Bang Ciko, beneran nih di real life gitu. Oke. Sampai Tapi diajak maraton bareng. untuk seorang Bang Chico Jericho sendiri terlibat di dalam satu film kan, Ya. kita udah tahu lah bayarannya lah ya, Iya. udah nggak usah ngomongin itu. Tapi ini karena bayarannya cocok atau karena memang kasusnya atau gimana nih Bang? ini Tertarik untuk sebenarnya terlibat? yang pertama saya tertarik untuk gabung di film ini. Anggi pertama kali ngubungin saya. Ciko ketemu yuk, karena saya juga ada project selain ini sama Anggi. Saya pikir Anggi pengen ketemu ngobrolin project yang akan datang nih. Ya. Bukan film ini, Ozora. Pas datang tiba-tiba Anggi bawa cerita bahwa sinopsis gitu, dia pengen buat film mengcapture tentang kasus David Ozora dari sudut pandang perjuangan seorang ayah. Dan menurut saya ini adalah menarik banget karena kita nggak mengglorifying segala sesuatunya, tapi kita menceritakan dengan apa yang terjadi aja. Seperti itu yang terjadi, ya udah kita ceritain seperti itu. Kita mau ngasih tahu awareness bahwa emang Indonesia udah darurat bullying. Betul. Kenapa saya tertarik? Salah satunya adalah ya kita lihat semakin kesini kasus bullying ini semakin banyak, semakin marak. Dan bullying itu bahaya, serius banget. Itu bukan hanya menyerang fisik, tapi juga psikis dan juga orang-orang di sekitar, apalagi keluarga yang mendampingi anak korban bullying ini kan. Banyak yang sampai kematian, ya kan? Ya. Ada yang sampai permanen, kayak David ini kan permanen gitu. Ya. Kalau Bang Anggi sendiri ini untuk memilih para aktor dan aktris yang bermain di film ini itu berdasarkan apa sih Bang? Kemiripan wajah kah, suara, atau besarnya nama aktor itu sendiri? Pertama sih pasti kemiripan dengan karakternya. Kecocokan, bukan kemiripan, kecocokan dengan karakter secara fisik dan secara pembawaan, gestur, cara main, segala macamnya gitu. Nah itu dari situ dulu sih kecocokannya. Kedua, kenyamanan. Habis itu baru harga apa segala macam mengikuti lah. Maksudnya kenyamanan apa tuh? Banyak aktor yang diva kan, menurut saya Ciko ini bukan seorang yang kayak gitu. Iya, kan? iya. Saya memilih kerja dengan yang asik aja sih di lapangan, kita bisa kerja bareng, enak gitu. Jadi nggak yang minta ini, minta itu, apa segala macam. Banyak lah yang kayak gitu, tapi makanya saya lebih memilih yang itu dulu deh, kalau emang nggak bisa baru deh yang diva gitu. Oke, nah Pengen tahu dong dari Anissa dong. Anissa diem aja dari Anissa tadi. diva kan? Makanya nih, makanya ditanya. Enggak. Diem aja nih. Sekarang giliran Anissa. Udah divanya mau ini nyanyi dia mau nyanyi. Dia mau nyanyi dari tadi. enggak. Jangan dulu. Gimana nih terpilih sebagai karakter biang keladi dalam tanda kutip? Casting atau ditunjuk sih kalau boleh tahu Anissa? Pastinya dipanggil dulu sama Om Anggi, Heeh. terus kayak dites gitu, terus kayak ternyata emang cocok gitu, terus disuruh potong rambut harus mirip sama
karakter Yang aslinya, ya. ha. Kesulitannya sendiri yang kamu rasain apa untuk memerankan Astrid ini? Sulit pasti ada banget sih, karena jauh berbeda karakter aku sama karakter si Astrid. Tapi yang pasti aku selalu konsul ke Om Manggi sama Om Bonti, terus aku tanya terus olah karakter. Dan ya insya Allah, bismillah bisa. Tapi kalau disuruh pilih dari sekian banyak adegan yang kamu perankan, itu scene tersulit tuh apa sih menurut kamu? Scene tersulit ya, mungkin pas scene yang sama Om Ciko. Kenapa tuh? Iya, ada satu scene yang sama Om Ciko yang menurut aku itu sulit dan Harus menguras, nangis menguras emosi banget. Nanti boleh nggak sih? Boleh lah, reka adegan lah. Adegan ya. Nggak boleh nanti Nggak spoiler. boleh dong, nanti spoiler. Spoiler. Yang boleh-boleh aja, yang boleh-boleh aja. Yang sekarang Iya boleh deh Pak. Setelah yang satu ini ya. Tetap di pagi-pagi seru. Pasti seru. Viral seorang pria menangis di depan penemuan bunga langka di pedalaman Sumatera. Video ini diunggah oleh Chris Thorogood di akun Illustrating Botanist. Peneliti dari Oxford University Inggris ini sedang melakukan penelitian di hutan rimba Sumatera. Penemuan Rafflesia hasselti jadi momen luar biasa setelah 13 tahun lamanya. Rafflesia hasselti atau disebut juga Rafflesia tiger face mushroom alias jamur Rafflesia berwajah harimau. Mungkin sebutan itu karena warna dan bintik sang bunga. Bisa jadi juga karena tempat tumbuhnya yang hanya ada di hutan hujan terpencil yang jadi habitat terakhir harimau Sumatera. Complete for me for the habitat for the Rafflesia for the Sumatra. And you've been looking for Hasselti. 30 Yes, 13 years old. Lewat akun sosial medianya, Chris Thorogood menunjukkan bagaimana perjuangan mereka melakukan penelitian. Mulai dari perjalanan yang bisa dilewati kendaraan, menyeberang sungai, naik dan turun perbukitan, sampai akhirnya menemukan beraneka ragam puspa di hutan Sumatera. Tim pemandu yang penuh dedikasi jadi bagian penting dalam penelitian semacam ini. Itulah sebabnya ia menyebut Deki Andriki sebagai pahlawan sejati dari ekspedisi yang mereka lakukan. Kita mungkin hanya melihat potongan video dalam hitungan menit atau bahkan hanya sekian detik saja. Tapi para peneliti ini harus mencari di tengah hutan selama 13 tahun lamanya. Tidak heran jika air mata bahagia tumpah seketika. Bagi seorang peneliti, satu penemuan bisa menentukan kehidupan, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga dunia. Balik lagi di pagi-pagi seru. Pasti seru. Ada penemuan bunga Rafflesia arnoldi lagi. Iya dong. Lanjut ah. Tapi lanjutin ke sini infonya. dulu, aku pengen nanya ke Anissa, Nis. Kamu kan di sini kayak bad girl banget nih kalau di filmnya. Tapi kalau di real life-nya gimana? Nggak Lebih tahu parah sih sih. gimana Bad maksudnya. Bad girl-nya tuh maksudnya kayak gimana? Mungkin di filmnya dibilang ngerokok bad ya? girl. Iya ngerokok, sedangkan aku nggak pernah Real life-nya? ngerokok. Terus gimana kamu belajarnya kalau kayak gitu? Iya, jadi aku kan minta ajarin Erdin kan emang ngerokok sama nge-vape kan. iya, Jadi pas lagi di set, aku minta diajarin sama Erdin. Terus ada latihan dulu. Jadi ada latihannya ngerokok ya? biar nggak kaku banget gitu Iya, ngerokoknya. iya, oke. Lanjut kali tadi kamu menjanjikan untuk mereka adegan. Aku mau melihatnya. Iya dong, iya dong. Jangan janji-janji doang ya. Scene yang tersulit, let's go, kita ke depan nih. Oke, boleh. Kita akan Kalau peragakan Anissa, reka adegan bagaimana Saya scene kan cuma tersulit dipegang monitor. Jadi. dari Anissa, Ngapain coba? Bang Anggi mau monitor ya. Ya kan, Anissa dan juga Bang Bang Ciko Jericho. Let's go. Let's go Bang. Apain kita coba? Aku ngikut kamu deh. Reka adegan kita. Yang itu. Nggak Gak mungkin. Yang Gimana yang boleh Yang boleh enak mana ini? Bang Anggi? Jangan yang itu aja yang lagi di restoran yang makan. Yang Ah, masih iya, iya. tahu kan. Nah, oke. Yuk, yuk berarti. Ya udah duduk Oke. aja. Oh, duduk aja. Iya. Kita coba ya di sini ya. Tapi Atau gue udah lupa Apa di sini. Di situ dong, di situ. Di Di sini? sofa, di sofa. Gue tuh udah lupa dialognya, Gi.
Kita syutingnya awal tahun soalnya. Yang lo kasih tau David kalau ini kasih tau. Oh iya benar. Oke. Berarti ingat lagi nih. Boleh. Iya. Mudah-mudahan ingat ya. Gue jadi Bang David Ciko ini. yang Gak apa-apa bang, kalau lupa kita juga nggak tahu soalnya. Oke. Apa? Kalau lupa Bisa, di kita juga sofa. nggak nyadar. Bang Ciko, Gue jadi David ya. Ya. kita reka adegan. Kita lagi pacaran. Scene yang paling diingat ya. Jangan apa? Yang paling diingat dari syuting ini awal David. tahun. Duduk di mana? Lu di sini dong. Boleh, boleh. Kita lagi pacaran nih. Kita lagi makan Iya. ramen. Makan suatu. Oke. 3, 2, 1, action. Kamera roll, action. Asik. Kopi dong. Astrid, Oke. sebenarnya dari mana sih kamu bisa suka sama David? Coba kamu lihat deh. Apa coba bagusnya David? Urakan. Dari mana kamu bisa suka? Anaknya baik om, gak neko-neko. Tapi ingat ya, kalau David sampai melakukan suatu hal yang bikin kamu sakit atau dia keras, kasar sama kamu, bilang sama Om. Ini kamu catat nomor telepon Om. Makasih om. Fit, jagain ya. Ya pastilah. Ya kan nggak mungkin lah aku kasar sama dia. Mantap. Ya udah ya. Mantap ya. Harus ditonton Bu. Iya. Lanjutan dialognya kayak gimana? Dan ironisnya di sini yang terjadi malah bukan David yang mengasari, tapi David yang jadi korban. Karena, nah nanti 4 Desember di bioskop. Oke, karena apa nanti kita temukan jawabannya sama-sama. Bang 4 Ciko, Desember. Bang Ciko, dari sekian banyak film yang diperankan ya, Ya. ini film ini termasuknya berat gak sih? Berat, susah, capek. Karena Ya masuk gitu ke dalam, ya lu bayangin gak sih gimana lo bisa ngidupin Jonathan yang pada saat itu dia punya anak yang punya kenyataan bahwa nggak ada harapan hidup cuma 2%. Anaknya dibully dan Dan dia membesarkan anaknya seorang diri tanpa istri. ya dia Single. single father ya. Dia nggak punya istri pada saat itu ya. Dan baru Dari nikah, kecil, baru nikah. Dari bayi. Oh ya dia membesarkan David itu yang Dari kecil. sendiri, iya. Dan benar-benar Baru nikah 10 hari gitu. bercampur banget sebenarnya emosinya. Bisa aja dia marah, bisa aja dia melakukan hal-hal yang salah gitu. Ngelihat anaknya dibully, dia Iya. ngikutin emosinya, tapi di sini dia lebih memilih karena dia dikelilingin dengan orang-orang yang punya positif energi. Oke. Jadi akhirnya dia lebih memilih untuk berserah dan meminta sama yang di atas untuk kesembuhan anaknya. Di satu sisi dia harus memperjuangkan keadilan buat anaknya dengan jalur yang benar. Ya, oke. Dan melawan orang yang bukan sembarangan. Oke. Bang Ciko, tapi ada nggak sih riset lain dari peran lain mungkin ya, misalkan ikut ke penjara gitu untuk ngobrol sama Mario gitu di sana? Mario Bros. Mario Dandi. Nah, Mario Salah kalau Dandi Mario dong. Bros jadinya mainan tuh. Mario Dandi dong. Enggak Atau sih, hanya ke karena aku ayahnya David cukup- Ozora aja? Karena di sini aku cukup ngeriset sama fokus aku sama Jonathan. Oke. Jonathan, apa yang ada di dalam kepalanya, apa yang bagaimana dia. Sebenarnya aku ngobrol-ngobrol di luar peristiwa, karena aku pengen tahu karakter Jonathan secara utuh seperti apa. Ngobrolin hal-hal lain lah, ngobrolin selera musiknya, ngobrolin playlistnya, ngobrolin ngalur ngidulnya. Dengan itu kan aku bisa tahu karakternya seperti apa. Bang, tapi kan kalau kita ngomongin tentang Joy ini kan dia full of spiritual journey. Nah itu Ya. gimana sih kalau untuk Bang Ciko sendiri? Mungkin boleh diceritain. Menurut aku ini adalah salah satu apa ya yang bisa diambil ya. Ya, Pelajaran kekuatan yang dari bisa- film ini. Kekuatan dalam film ini karena ketika dia harus meminta, ketika dia harus membayang, ketika dia harus sholat gitu, dia harus mengikhlaskan apa yang terjadi sama anaknya. Nggak boleh ada dendam. Nggak boleh ada dendam, nggak boleh ada benci, nggak boleh ada kecewa, nggak boleh ada sedih. Tapi Gimana? kan susah ya. Kita ngelihat Jonathan masih manusia yang punya emosi gitu. Ngelihat anaknya koma, belum bangun-bangun, sampai akhirnya putus asa, dia nggak punya harapan apa-apa lagi selain meminta. Dia sholat. Pada saat dia melafalkan Ya, Al-Fatihah sebanyak 100 kali. 100 kali, dan emang bener kejadiannya si David ini buka mata. Oke. Dari koma berapa bulan? Hampir sebulan. Hampir sebulan kok. Oke. Bang Anggi,
Dari Bang Anggi sendiri apa sih yang bisa dipelajari dari film ini, Bang? Iya, kalau dari saya yang sangat menarik, yang kenapa akhirnya saya mau ngangkat film ini, karena sisi spiritual journey-nya dari Jonathan. Saya kenal Joe, saya bukan kenal sih, saya tahu dia tahu saya dari zaman kita masih muda lah. Mungkin Joe masih perjaka juga, masih benar-benar yang masih di skena musik. Kita kan dulu satu skena musik nih, musik metal, musik underground. Tapi itu berbeda kubu nih. Jadi saya sama kubunya dia musuhan nih dulu nih. Udah kenal lama sih, zaman Twitter zaman dulu kita kalau tweet war rame gitu kan. Sampai mau pukul-pukulan sama gengnya dia gitu segala macam lah gitu. Anak-anak metal pada zamannya lah gitu kan, si Buddha. Nah, pada saat itu kalau mungkin Joe yang seperti itu kena ini nggak akan seperti ini ceritanya gitu. Mungkin beda gitu kan. Dia melakukan perjalanan, dia melakukan spiritual journey. Ya bisa dibilang dia merubah pandangan spiritualnya lah gitu ya. Terus nah dari itu saya pantau tuh, saya lihat itu. Lalu itu saya ikutin, oh ini Joe yang dulu nih udah berubah banget nih. Tapi yang satu yang nggak berubah adalah dia orang yang penuh kasih sayang. Gitu. Dia pecinta binatang, dia dulu animal defender, itu yang nggak berubah. Dan itu kan kualitas seorang manusia kan bisa dilihat dari situ kan, dari kasih sayangnya dia yang bisa diberikan. Gitu. Pada saat di kejadian itu menarik, saya ikutin terus. Nah, tapi yang sebenarnya mau akhirnya mengujuk-ujuk supaya difilmkan sebenarnya bukan saya, tapi kakak saya, Bunti Umbara. Dia bilang ini harus difilmkan nih. Akhirnya saya ketemu sama Joe, saya ajak ketemu langsung nyambung. Gitu. Oh ya gini-gini harus nyambung. Apalagi sama Bunti gitu. Nah itu yang akhirnya bisa. Pesan apa sih yang mau disampaikan dalam film ini dan yang bikin kayaknya gue harus nonton deh nih? Bahwa hidup tuh nggak cuma sekedar pencapaian secara tadi kan punya uang, lo jadi bisa membuli orang lain, lo merasa bisa di atas, menjadi superior dari orang lain itu. Hidup ini nggak sekedar itu, ada yang namanya ya tadi kan, pada saat lo meminta pertolongan sampai ke dokter pun udah nggak bisa gitu kan, lo mau kemana lagi gitu kan. Jadi hidup ini tuh ujung-ujungnya ya ke sana gitu kan. Makanya kita meminta pertolongan, mengikhlaskan segala macam ya cuma ke Tuhan Yang Maha Kuasa sih, balik-balik lagi ke sana sih. Oke, terakhir nih, ini pertanyaan buat Anissa nih. Ini kan kamu sebagai remaja perempuan, apa sih yang pengen kamu sampaikan melalui film ini? Dan juga sekalian juga boleh dipromoin kapan tayangnya dan akan ada di mana kita bisa nonton. Silakan Anissa. Oke, dari aku mungkin stop bullying, karena banyak banget kejadian bullying, kayak hampir tiap hari ada aja kejadiannya. Stop bullying, stop kekerasan, cinta damai aja sih dari aku. Denger Shen, jangan bully mulu. Aku nggak ngebully loh, ngebully siapa loh? Sesuai sama judulnya aja, Ozora, yang artinya adalah kekuatan Tuhan. Yes. Oke. Mantap. Dari Bang Ciko sendiri, mungkin pesannya terakhir Bang untuk film ini, dari film ini? Kekuatan doa itu adalah segalanya sih. Jadi ketika kita meminta, pasti cepat atau lambat, pada waktunya juga akan dijawab. Ajakan nontonnya Bang, ini tanggal berapa dan akan tayang di mana? Boleh Bang, silakan. Boleh, Anggi. Apa tuh artinya tuh? Tanggal 4 Desember di bioskop seluruh Indonesia, film Ozora. Udah jangan bisa lupa ditonton. Dibeli tiketnya dari udah bisa ya? Senin depan lah. Oh, Senin depan udah bisa beli. Ya campur ya, kita nobar bareng kali, nobar bareng. Pasti seru banget dan juga banyak pesannya. Terima kasih untuk Bang Anggi Umbara dan juga Bang Ciko Jericho dan Anissa tentunya. Iya dong. Main-main ke sini untuk ngejelasin tentang filmnya. Iya. Setelah ini kita juga ada tamu istimewa lainnya. Wow, siapa dia? Ada persahabatan antara satu laki-laki dan juga para wanita. Kita banget dong sahabatan. Tapi setelah yang satu ini, Ya udah. setelah yang satu ini, makasih ya abang-abang dan juga kakak. Makasih. Tetap di pagi-pagi seru. Seru. Pagi-pagi seru. Pasti seru. Bang Mangi, Yunike ini mentang-mentang sekarang tamu istimewanya cewek semua. Iya Pak. Jadi dia lebih milih untuk ikut sama Ciko Jericho. Dia tahu diri Pak. Tapi Bang, ini Yang datang cantik-cantik Pak. ini juga nggak kalah seru. Karena ini menceritakan tentang persahabatan yang nggak cuma nongkrong-nongkrong doang, tapi bikin bisnis bareng. Siapa? Ini pentolannya ada satu nih. Cowok. Iya, ini dipanggilnya gladiator. Iya, makanya ayo kita kesini dulu. Gladiator. Bang Mangi, halo semua. Rame banget.
Bapaknya sini dong. Hi, Mai. How are you tomorrow? Today ya? Gimana sih? Ini maksudnya apa Bang Vicky? Datang-datang bawa perempuan-perempuan nih. Kemarin ayam panggang. Iya, makanya bisnisnya Aduh. banyak banget. Ibu-ibu biasanya pagi-pagi di sekolahan, ini malah ikut cowok satu nih. Masih percaya emang? Ini ngawal. Ya. Kita ngawal. Coba kenalin dulu satu-satu dong. Coba dari Iya. sisi sebelah. Dari sebelah sisi kiri, ini ada influencer. Ini udah seperti adik saya sendiri. Oke. Namanya Prima Pim. Di sebelah kiri saya, biasa dong, wanita penakluk vokalis band. Iya. Oke, Agustina. Ya, ini dulu pernah deket, tapi sekarang kita udah mengakatkan diri untuk menjadi sahabat. Oh, bener ya? Ya. Oke. Pak, bahasanya agak ngeri, Ya, Pak. ini mantan Mengangkatkan, saya Pak. yang memang turunan Pakistan, walaupun saya cuma turunan Nagrek ya. Maksudnya, Ini mantan yang keberapa? ini ke 261 ya. Ini kan kalau gini kan kita bercandaan ya. Ya. Rakyatnya pada percaya aja. Ya, ini mengganggu karir politik saya. Lagi, Pak. Ya, Satu lagi, ini juga sahabat saya, suaminya juga sahabat saya. Oh. Ini pemain sinetron juga, bahkan bentar lagi mau main film di Azerbaijan. Oke, Ini Azerbaijan. Wiwit Raja. Oke, halo semua. Kita namanya ini geng revolusi. Geng revolusi. Iya. Kenapa tuh disebut geng revolusi? Ya, karena memang pembaharuan dari retorika nasib ya, yang memang Aduh, ini kayaknya di acara politik nih kalau kayak gini nanti malam bukan di sini, beda ya. Bukan di pagi-pagi Beda. seru. ya, tapi ya udahlah, semua akhirnya jadi persahabatan. Terus lama-lama ya udah kita saling curhat satu sama lain. Kadang-kadang saya jadi pendengar buat curhatan mereka, Ya. tapi mereka juga kadang-kadang menjadi juri untuk memilih jodoh saya. Oh gitu, dikurasi, saringan, dikurasi. Oke. Soalnya banyak banget yang deketin. Jadi harus kita lihat dulu nih, kira-kira yang mana nih. Senin sampai Minggu. Beda-beda. Jadi kita Ya kan sosialisasi provider ya, kita biar jadi Sosialisasi provider. Oke. Tapi ini gimana nih untuk para Sri Kandinya sendiri, emang nggak takut nih sahabatan sama Bang Vicky nih? Enggak dong, kita sayang banget sama dia. Oh, bener nih. Gak takut dibawa ke baru tahu KUA? sekarang. Gak takut? Diajak ke KUA gimana? Oh, diajak ke KUA lagi. Udah nggak? Udah di blacklist. Mai sekarang di KUA udah nggak enak. Kalau orang kan kamu ke KUA, iya ini apa? Oh ya numpang nikah, bikin surat. Kalau kita ke KUA, Bang Vicky, yang biasa ya. Udah kayak ke pasar. Udah kayak ke pasar tapi ini kan buka usaha nih katanya. Iya. Boleh diceritain dulu dong. Ya alhamdulillah kita bikin brand sama-sama, patungan bareng-bareng, namanya Kopi Revolusi. Oh, oke. Alhamdulillah. Ini awalnya inisiasinya dari mana kok tiba-tiba bikin brand Jadi lagi? kita nih kan memang sering nongkrong bareng. Kebetulan kita satu organisasi juga. Organisasi apa tuh? Jelas boleh sebutin. Oh ya. Namanya Solidarity Squad. Organisasi sosial. Oke. Terus? Nah, terus karena kita suka ngopi, ya kan, sama-sama suka ngopi, tercetuslah ide ini gimana kalau daripada kita beli kopi orang, kenapa kita nggak bikin kopi sendiri? Iya, soalnya mereka yang pada order, labil ekonominya di kantong saya. Itu. Oke. Jangan tau rembes bilang. Jadi kita cuma bilang, kayaknya nggak ada kopi nggak enak nih. Ya udah pesan ya. Kita kan tinggal kasih QR code-nya aja kan. Karena kan kalau denger dia ngomong suka ngantuk, jadinya kita harus minum Tuh saking udah nggak dipercayanya Bang Vicky. Emang Pendengar. yang kalau lagi ngumpul nyurhatinnya apaan sih biasanya? Prima curhat apa, Prim? Semua-muanya dicurhatin dah pokoknya. Contoh. Contoh-contoh Contohnya apa misalkan. nih? Nih, aku anak Teh Oki aja nih. Aku. Main tunjuk-tunjuk. Gak paham, coba. Tapi Apa? Vicky yang sekarang udah beda sama Vicky. Bukan, yang dulu. beda. Masa sih? Serius, Pi? Kalau dulu dalam sehari ada 5 cewek, kalau sekarang Sekarang 1. Ya minimal ada perbaikan. Tapi tetap kalau satu hari beda terus. Iya. Tetap Tapi aja kan Bang ada Vicky. peningkatan. Ya oke lah. Ya curhatan aja sih, lebih kepada soal-soal pribadi. Kayak Prima kemarin kan lagi memperjuangkan juga hak asuh anaknya. Gitu-gitu sih, kayak Oki ya lagi curhat deket dengan salah satu. Bocor halus. Bocor ya, dikit-dikit ya. Lupa ya, kita presenter acara gosip. Bang Vicky, Ya. tapi kan banyak di luar sana yang buka bisnis sama sahabatnya terus clash kan.
Itu gimana kalau Bang Vicky nggak takut jadi Ngeri-ngeri clash? itu nggak akhirnya ntar? Ya kan ini semua ada divisinya kan. Oh, contoh divisinya apa nih? Ya ini bagian finance. Finance, keuangan, Semua, oke. Keuangan semua dan lain-lain. Ya tapi kalau nongkrong-nongkrong tetap minta rembesnya ke Bang Vicky. Oke. Finance, ini by branding dia, Fiona panggil temen, ini itu apa, branding di brand gitu. Oke sama, dia spesialis untuk juga kayak nge-exposure bagaimana gitu. Nah Prima lebih kepada megang digital, kontennya apa semuanya gitu. Yang bagian religi Saya kan? bagian doanya dari Ini jauh. religi. Doanya, kalau nanya religi kita ada. Tapi Bang Mai, Hah? bisa kali Bang. Bisa kali cuma diliatin doang ini kopinya. Iya. Ya silakan. Nah ini ada 3 rasa nih Bang Mai. Yang kemana yang paling Cocoknya ya, Iya. kopi rakyat. Karena memang harganya paling murah. Berapa? Ya, kopi rakyat 18.000 cocoknya. Kedua ada kopi pejuang. Oke. Nah, itu lumayan lah di 22 ribuan. Pejuang. Kopi pejuang. Terakhir yang paling mahal. Nah, ini cocok nih. Oke. Buat kayak boyband Vietnam seperti Vietnam. Ya, Oke. maksudnya ya Korea kan udah biasa ya. Kan saya ini ganteng kan. Apa Ini namanya? kopi bangsawan. Kopi bangsawan. Oke. Kenapa Kopi dia rakyat, kopi rakyat? dulu, Kopi rakyat silakan cobain kopi rakyat. Ini kopi rakyat. Oke, dibuka ya. Ini caranya begini ya. Kopi bangsawan. Bedanya dari apa ini? Dari doanya? Ya. Kak dulu dong. Udah Dari buka. warnanya ya? Gimana rasanya? Rakyat. Gitu. Enak kan? Cobain ya. Rasanya rakyat. Bangsawan juga sih. Iya. Kerasanya lebih fancy ya. Beda sama kayak Ini pejuang nih. Nah, bismillahirrahmanirrahim. manis. Nah, ini kopi pejuang. Kalau kamu layak diperjuangkan. Kopi pejuang. Masuk lagi. Tapi ini pembagian tadi divisinya itu berdasarkan apa? Ya berdasarkan primbon ya. Kita lebih kepada petunjuk aja deh. Enggak. Tawa mulu dia. Astagfirullah. Terus kita juga ada ini juga, ada burgernya juga. Oke. Aduh. Siapa? Vicky, Aduh. kok tega, rame banget, janjinya cuma ada aku seorang. Oh no. Sabar Bu. Nggak usah, Pak Mai, nggak usah sabar-sabarin, aku maunya disabarin aja Sabar. sama Bang. Yang menengah ngalah aja ya kalau gitu. Yang menengah ngalah aja. Ya, Aku cari kamu. Ini korban baru lagi. Tuh kan, Aku cari kamu. Kok Vicky mau diajakin bisnis juga nggak nih? gimana nih? Udah tau kita ketuanya di derusteng mulu ya. Ini baru gabung dari mana aja? Cobain dulu Ini dong kamu kopinya dari dong. mana aja? Aku tinggal ke toilet sebentar, aku bilang tunggu sebentar di situ, kok tiba-tiba udah ada 1, 2, 3, 4. Ini Ya, enakan itulah. Bang Mai sama Shena nih, Bang. Makanya kalau wanita jangan lama memberikan jawaban kepada seorang pria. Menunggu itu karena tidak mengasihkan. Manis sekali kata-kata tersebut. Nih, Yunike belum gabung usaha aja udah Taruh berantem. Pak, nyangkut Pak. Gimana sih? Emang nanti- cocok kopi rakyat emang. Ini jadi pengen tahu juga nih gimana antisipasinya biar nggak ada perseteruan di dalam bisnis ini. Tapi jawabnya setelah yang satu ini. Siap. Tetap di Pagi-Pagi Seru! Pagi seru. Balik lagi di Pagi-Pagi Seru! Pasti. Bang Vicky. Pagi-pagi seru emang acara pagi yang paling seru. Masa sih? Kalau lagi di TV sebelah nanti ngomongnya TV sebelah paling seru juga gimana? Semuanya seru. Tapi Bang, tadi kan ngomong nggak bakal bubar nih, nggak Ya. bakal ada clash nih. Ya. Tapi kalau antisipasinya gimana sih? Mungkin pemirsa ini juga jadi inspirasi nih. Ya kita buat sistem ya. Sistem apa tuh? Sistem pengamanan. Bang Mai bekerja di dalam tersebut ya. Ya sebenarnya kita kan juga ya udah kayak saudara semua, udah Ya. kayak inilah. Jadi senyantai itu aja. Siapa tahu dengan ya usaha kita kayak kemarin ayam panggang alhamdulillah kan udah mau berapa outlet udah berdiri. Wih. Siapa tahu Kopi Revolusi juga ya makin besar juga semuanya kan bisa mempekerjakan juga orang-orang, membantu pemerintah juga untuk mengatasi orang-orang yang akhirnya bisa bekerja. Asik. Ya kalau kita niatnya kemanusiaan Allah akan menghadiahkan besar nanti. Keren banget Bang Vicky ngomongnya nih. Kalau dari omongannya keren banget, tapi untuk para Sri Kandinya ini Buat gimana? para Sri Kandi ini, karakternya Bang Vicky kayak gimana? Tapi yang paling penting percaya nggak sih sebenarnya Bang Vicky? Saya aja Takut-takut gitu dah. saya aja yang cowoknya nggak percaya sama dia. Gimana? Tapi kalau Tipe berbisnis kalian gimana nggak sih? sih sebenarnya Bang Vicky nih? Dia ini luar biasa tadi aku bilang, kita ini
satu tim yang kompak banget. Kan aku bilang Vicky yang dulu beda sama yang sekarang. Kalau sekarang itu bagaimana caranya dia membantu teman-temannya agar hidup sejahtera seperti kita kerjasama bikin kopi. Ya kan tuh, bener nggak tuh? Jadi dia Bener sesuai skrip katanya. Gak cuma mikirin Dirinya sendiri. tapi dia mikirin kita juga. Ya kalau saya kisah pertemanan, alhamdulillah ya. Asal jangan percintaan. Tapi Bang Vicky, kalau Bang Vicky sendiri itu kenapa milih partner-partnernya malah para wanita hebat ini? Kenapa nggak laki-laki? Kenapa nggak laki-lakinya Bang Mai? kayak Bang Mai semua nih udah nggak percaya nih? Ya apa karena gimana kurang nih? berfungsi ya. Maksudnya gimana tuh? Ya nggak kayak kita juga kan nggak memilih siapa kan, karena memang yang ini semuanya ya udah jalan, ayo. Kita Adanya buat perempuan ya sesuatu. perempuan Ya gitu. udah apapun lah, kan kita nggak bisa menawar atas takdir apapun yang disuguhkan Tuhan untuk kita. Wow. Gitu. Ya, jadi ada salah satu penemu tenda hajatan ya dari Brazil ya. Astagfirullahaladzim, ya Ya, Allah. memang ada tokohnya itu. Bang, tapi memang nggak ada bisnis sama cowok? Sama Bisnis. laki? Ya di politik dan lain-lain. Oh, di politik ada ya. Tapi Berarti kalau untuk masih- bisnis masih ini, ada juga. objektif Kita kan lah. bangun juga bentar lagi di Dieng Wonosobo. Kita bangun villa namanya The Troya. Ya. Nah, itu saya sama sahabat saya juga Pak Sarif yang ada di Jawa Tengah. Nah, kita bikin namanya The Troya Villa. Jadi kalau kalian apalagi Tipion mau liburan ngomong aja nanti saya siapin. Bener ya Bang ya? Serius ini kalau Oke, tim PPS TV1 ya. semuanya ya teman-teman pagi-pagi suruh mau liburan ngomong. Vicky Prasetyo, kopinya kita siapin. Kalau lapar ada ayam panggang. Iya. Ya villanya udah siap. Iya. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan coba? Ya. Nah, tapi kalau untuk Respect banget, respect. Tapi kalau untuk para Sri Kandi ini, jujur, coba jujur sama aku nggak apa-apa di sini, aku nggak akan sedih. Tapi kalian ada nggak sih yang pernah jadi pacarnya Bang Vicky? Ini. Udah sih cuma gitu aja sih pertanyaannya. Tapi aku tahu sih. Aku itu satu-satunya mantan Vicky Prasetyo yang nggak pernah bertengkar. Pertemanan kita Terus kenapa tetap putus baik kalau nggak sampai- pernah Lu pacaran gak kasih dulu sebenarnya? Ya kalau aku sih nganggapnya kalau Fiona itu bukan mantan ya, lebih alumni supaya kita bisa Biar kita bisa. maksudnya reuni dalam pekerjaan gitu ya. Tapi Kak, ini kan sebagai mantan sendiri kan punya kenangan nih. Bisnis bareng kan riskan banget harusnya. Iya. Enggak sih sebenarnya karena aku tahu aku satu tipe sama dia. Kalau dulu dia punya 3, aku punya 4. Oh gitu. Sama ya. Berarti dulu kamu nangis-nangis dong. Aku ditinggalin nikah, kamu begini. Oh itu nangisan air mata. Saya main sinetron ya Pak, jadi mohon maaf. Menangis tahu itu saya sekarang. hal yang mudah. Kan waktu itu udah saya infoin. Iya, saya terjun dari helikopter. Waduh. Rumah tangga selalu gagal di bulan ganjil. Bang, ada antisipasi nggak nih kalau misalkan tiba-tiba pecah gimana? Jadi kita komitmen juga. Kalau dulu ini kan mantan, nah sekarang nggak boleh balikan. Oh. Jadi kita Ya ada komitmen. aturan ada RT kita ya. Ada. Jadi mantan nggak boleh balikan Nah, itu. gitu. Mantan bisa jadi pendengar, bisa jadi apa semua curhat-curhatan aja sih mereka semuanya. Nah Bang ngomongin pasangan, biasanya Bang Vicky itu kan dari yang aku tahu ya, mantan-mantannya itu agaknya gahar gitu. Iya. Sekarang nih gimana nih Bang, masih mencari yang gahar-gahar juga atau berubah tipe? Aku kemarin juga udah diprotes sama anak aku kan. Ya maksudnya kayak ya dulu kan aku pernah ya sama goyang itik, sama goyang Oh, macan, iya. ya, sama serigala gitu. Jadi itu bikin rumah tangga apa taman safari gitu. Ya jadi kayak ada juga kan. Jadi sekarang tuh ya nggak salah. Aku seneng sih wanita emang yang poinnya first impression itu penting ternyata. Gitu. Tapi berarti sekarang masih menjadi tipe itu yang gahar-gahar nih berarti? Ya sekarang sih nggak lebih memilih lah, usia makin tua ya, udah beda lagi. Vicky Prasetyo sudah tidak menjadi petualang cinta lagi. Jadi apa sekarang? Ya sekarang lebih kepada pelatih aja ya, pelatih anak-anak gitu ya. Sekarang petualang Ini bisnis. acara banyak playmakernya ya. Ini petualang bisnis, petualang bisnis. Petualang bisnis gitu loh. Ya. Bang. Bagian ngerapihin nih. Seru juga nih kalau bikin acara ini ya. Iya dong Bang. Bang, tapi kan ini perempuan nih, sifatnya beda-beda juga. Iya. Gimana mengkondisikan di dalam bisnis? Apa abang udah berpengalaman sama pasangan kemarin? Jadi kalau ngelihat ini ya udah biasa aja gitu. Ya lebih kepada tahu sih karakter Wiwit bagaimana. Gimana karakternya? Ya kalau Wiwit itu orangnya serba detail.
Oh, detail. Oh, oke. apapun gitu, perbelanjaan semuanya tercatat. Apapun dia orangnya pitching harga dan lain-lain Oh, gitu. mantep ya, oke. Saya Wiwit karena itu. apa? Karena saya pegang uangnya. Oh, ya harus hati-hati, Bang. Ya, paling izin. Maaf kurang anggaran. Transfer gitu loh. Balik kanan. Kurang anggaran, transfer gitu. Oke. Kalau Prima ini dia agak Ini. nangis mulu dia. Kenapa? Dikit-dikit kalau ditanya, "Prim, kamu bagaimana?" Melankolis ya, melankolis ya. Ada aja yang begitu ya. Ayam bakar udah. Iya. Ya kan? Sekarang kopi. Ya, Udah nggak laku di entertain apa gimana sih? salah, ini berpikiran. Oke, yang bener gimana? Alhamdulillah. Jadwal itu banyak. Ya kemarin juga, Vicky mau host nggak? Sudah berapa? Ini 150 juta satu kali host. Oke, gue bilang, bagaimana kamu siap nggak? Siap. Maaf nih bang, kita cuma ada 5 juta. Oh ya dah, nggak apa-apa gitu. Yang penting ada. Yang penting ada. Enggak lah, alhamdulillah program TV banyak juga semua dan lain-lain. Iya, makanya diundang ke pagi-pagi seru juga kan. Karena masih seru, ada bisnisnya juga. Tapi, Bang Vicky, Ya. pengen Terakhir dong, quotes of terakhir. the day. Kata-kata hari ini terakhir, Bang. Dari Mbak Oki deh. ntar Dari Bang ini Vicky dong, Oki terakhir. dong. Oke. Oki. Nah, kata-kata hari ini ya minimal buat mantan atau pemain timnas gitu kan. Tinggal di antara yang Bingung mana tapi, aja. Bang Vicky aja, Bang udah, Vicky. Bang Vicky. Enggak apa-apa, satu-satu saya pengen denger juga suara hati dari mereka coba Masalahnya satu-satu. nggak ada durasinya, Bang. Durasinya udah habis, Bang. Oi, atas coba minta long. Depan dong, depan dong, depan. Depan dong. Barin. Depan, quotes of the day. Quotes of the day. Ya, ini ada salah satu penemu gendang Metallica ya, Waduh, Siapa siapa namanya? itu? Haji Julkipli. Dia pernah bilang Apa katanya? bahwa hidup itu ibarat perjalanan. Ah. Kita tidak pernah tahu ujungnya akan di mana. Jangan pernah menjadi hakim untuk orang lain. Karena semua pada dasarnya manusia sama di mata Tuhan. Mantap. Lagu, mau perform Ya dong, ini perform juga Bang Vicky, makasih banyak. Sama-sama. Para Sri Kandi juga makasih banyak. Kita akan kembali besok pagi-pagi seru jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Ayo di TV One. Pagi-pagi seru, pasti seru. Let's go. Pernahkah kau merasa? Pernahkah kau merasa? Hati